Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Kita sampai di bacaan zodiak di bulan Desember ya teman-teman. Sorry kemarin aku salah baca ya. Seharusnya bulan Desember, tetapi aku baca bulan Oktober. Jadi aku hapus lagi. eh postingannya dan kita akan ulang lagi ya. Taurus, kita akan lihat energimu di bulan Desember dan kita akan lihat ya apa yang ketarik dan sesuaikan ya. Sesuaikan. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini berarti energi kalian ketarik tetapi nggak semuanya resonate. Bisa 10, 20, 30 hingga ada yang 50 hingga 100% resonate tetapi nggak semuanya. Bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading. Oke? Aries, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aries di bulan Desember. Aku nggak pakai mikrofon ya teman-teman. Karena beberapa kali ya aku mencoba. Kemarin ada readingan ya. Ada readingan aku ngulang-ulang gitu. Ya, aku ngulang-ulang readingan itu karena nggak ada suaranya. Padahal mikrofon itu baik-baik aja. Jadi ada yang gangguin. Aku nggak pakai mikrofon daripada aku buang-buang energi ya. Udah ngoceh tapi suaranya nggak ada. Jadi ya kita ini suaranya alami aja. Mudah-mudahan terdengar ya. Aries, ada banyak peluang terbuka di depan sana untukmu Aries. Peluang terbuka lebar di bulan Desember. Oke? Ini adalah akhir tahun, jadi untuk segala sesuatu yang nggak baik ya di belakang, sesuatu yang nggak sevibrasi lagi ya, atau sesuatu yang cukup menguras energimu, segera lepaskan. Ada banyak, ada satu harapan terbesar kamu akan terwujud di bulan Desember. Di akhir tahun menjelang awal tahun ya. Ada banyak keberlimpahan untukmu. Tuh, kamu diminta untuk menjauhi ya. Kamu diminta untuk berjarak dengan sesuatu yang terus menguras energi. Aku melihat ada Aries mungkin yang energinya udah cukup lelah ya, terkuras habis. Di akhir tahun, ayo tutup ya. Menjelang awal tahun, mulailah sebuah awal baru, keluar dari zona nyaman, chaos dan konflik ya. Ini jika di dalam hubungan ada hubungan-hubungan yang diblokir. Kalian berantem, merasa ditinggalkan ya, merasa tidak dipedulikan. Kemudian kalian berjarak, hanya bisa berpasrah. Jika di dalam hubungan ada indikasi hubungan akan terperbaiki, ya, akan ada pemulihan. Jika tidak, maka kamu akan terhubung dengan orang baru. Kita akan lihat dulu ya. Aries di bulan Desember. Aries di bulan Desember. Aries di bulan Desember. Aries di bulan Desember. Ayo. Aries di bulan Desember. Thank you. Oke, kamu diminta untuk fokus, Aries. Fokus pada tujuan awalmu. Iya. Aku melihat ada Aries yang akan eh, pergi ke suatu tempat ya. Melakukan perjalanan. Aku nggak tahu kemana. Mungkin ke luar negeri atau keluar kota ya. Lebih ke pekerjaan mungkin jika saat ini kamu ada rencana. Ya, ada rencana. Kemudian ada keraguan, ketakutan di sini untuk melangkah, maka yakinlah ya. Fokus pada tujuan awalmu. Yakin di depan sana ada banyak peluang terbuka untukmu, peluang baik karena ada energi cahaya di sini ya. Percaya aja, ikuti hati ya.
Aries. Oke. Mungkin akan ada banyak di sini yang kamu hadapi ya. Mungkin dari keluarga ada yang nggak setuju ya, ada yang nggak ngizinin kamu pergi. Ya, sorry kok Taurus sih. Ada Aries yang akan melakukan perjalanan lebih ke pekerjaan ya, teman-teman. Oke, semangat ya. Aries. Hilangkan keraguanmu, ketakutan ya, akan apapun itu. Ini ada dua kartu. Tadi ada yang kebuka mana ya? Oke. Ada sesuatu yang perlu kamu akhiri di sini. Iya. Ada, sebentar ya teman, ada Aries. Mungkin dia lari dari apa ya, kayak mencari pelarian gitu, tetapi dia lebih keluar ya. Ada Aries yang di dalam hubungan, entah pernikahan atau hubungan pacaran atau apapun itu ya, dia putus atau bercerai, kemudian dia mencoba untuk pergi sejauh mungkin agar bisa melupakan ya, agar bisa move gitu. Dia berjuang untuk itu dan dia eee, mulai fokus lagi ya pada tujuan awalnya, yaitu karirnya ya. Udah nggak mau mikirin yang cinta-cintaan lagi gitu, ya. Aku melihat seperti itu. Oke, semangat ya Aries, semangat. Di depan sana ada banyak banyak hal baik ya. Mungkin ada Aries yang bingung di sini menentukan langkahnya. Apakah aku pergi ya? Apakah aku ke luar negeri aja atau seperti apa? Iya, ya. Lakukan. Akan ada perjalanan di sini. Ada dua ya. Aries, hujan guys. Hujannya awet. Dari semalam ini nggak berhenti hujan. Aries. Oke. Ada Aries yang dealing dengan Gemini ya. Eh, ih, sorry guys. Jatuh. Dia licin. Kartunya licin. Aries, kamu lari dari cinta, tetapi kamu akan bertemu cinta di sana. Aries, lari dari cinta, tetapi dia akan menarik cinta. It's okay. Tuh ya, ada luka di sini. Kamu terluka, sembuhkan luka dulu ya. Sembuhkan lukanya dulu. Healing ya. Silakan kalau mau ikutan healing 21 hari ya, personal healing. Mungkin kamu ada luka batin ya, trauma mungkin dari hubunganmu yang lalu ini. Tetapi aku melihat di tempat baru kamu nanti ya. Ke depannya kamu akan bertemu bertemu dengan cinta juga. Tuh, cinta baru ya. Kamu akan bertemu dengan cinta baru. Ada luka di sini. Sembuhkan ya, sembuhkan lukanya ya. Aries yang terluka, dia lebih menarik diri ya. Pergi sejauh mungkin untuk melupakan cintanya. Tapi kenapa malah menarik cinta di sini? Karena apa? Biasanya prank semesta ya. Semesta punya ngeprank. Apakah kamu udah ngambil pelajarannya gitu? Ketika mungkin kamu
ketarik nih ya dengan energi cinta baru kamu. Kamu bertemu dengan orang baru, kemudian kamu jatuh cinta lagi, dan kamu akan berputar di pola berulang ketika luka kamu ini belum sembuh. Oke? Ketika luka dari hubungan yang lalu, trauma dari hubungan yang lalu ini belum sembuh, kemudian kamu menerima cinta baru ini lagi, maka kamu akan menarik luka yang sama di orang baru itu. Ya, sembuhkan ini. Broken heart-nya. Menunggu waktu. Aku melihat kamu menunggu waktu yang tepat untuk bisa pergi. Oke, dimanfaatin ya. Ada pengkhianatan. Dan Aries, hati-hati ya. Di sini ada yang memanfaatkan perjalanan kamu. Kamu ikut ini apa? Mungkin PT atau apa ya? Ikuti intuisi ya. Ikuti intuisi. Aries. Ada mimpi yang keblokir di sini. Karena fokusmu terpecah ya. Energi kamu terpecah. Jadi mimpimu sempat keblokir ya, sempat nggak kamu kejar lagi gitu. Padahal aku melihat kamu banyak ya, banyak mimpi yang harus kamu wujudkan gitu. Banyak mimpi, mungkin ngebahagiain orang-orang tercinta ya, keluarga, luka, sakit. Ada Aries di sini mungkin ada luka dari seorang ibu ya. Inner child dari seorang ibu. Jika kamu seorang maskulin Aries, kemudian kamu ada luka batin dari seorang ibu, jika nggak di healing ya, nggak diberesin, kamu akan menarik seorang wanita yang dominan ya. Dominannya ke luka kamu itu. Oke? Karena apa? Tuhan akan mengirimkan trigger gitu. Sorry guys. Tuhan akan mengirimkan trigger. Sebentar ya, kita lihat. Aries. Aries. Jika seorang cowok ada inner child dari ibu ya, ketika kecil, maka ketika dia dewasa menikah, maka dia akan mendapatkan energi yang sama dengan ibunya, perlakuan-perlakuan yang sama yang dulu pernah dia dapetin dari ibunya gitu. Oke, mungkin di sini ada seorang Aries yang dikasihnya feminim ya energinya. Jika kamu maskulin, mungkin kamu terhubung dengan feminim ini. Wanita muda, Aries di bulan Desember. Aries. Mungkin kamu seorang tulang punggung keluarga. Ini ada perjuangan seorang wanita, teman-teman. Terlepas. Iya. Aku melihat ada Aries di sini tulang punggung keluarga ya. Dia pengen mewujudkan impiannya bersama keluarganya mungkin ya, membahagiakan keluarganya, orang-orang tercintanya gitu. Ada perjuangan yang sangat luar biasa sekali di sini untuk Aries. Lakukan apa yang mampu kamu lakukan ya. Biar kamu nggak lelah, nggak capek, energinya nggak terkuras. Aries. Akan ada kabar ya yang akan kamu dapetin dari seorang lady, dari seorang wanita. Jika kamu yang menonton cowok, jika kamu yang menonton cewek, mungkin dari keluarga ya. Oke. Di sini ada
Salah satu dari keluarga kamu ya, yang akan minta bantuan. Dia akan ngubungin kamu, dia minta bantuan ya, kiriman uang mungkin, atau itu yang mereka lakukan selama ini ya, selalu dan selalu meminta ke kamu sehingga kamu, apa ya, berjuang untuk bisa mewujudkan keinginan mereka itu dengan sepenuh gitu. Berjuang mati-matian untuk keluarga. Tapi ingat ya, lakukan sebisamu, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ntar kalau aku nggak bisa memenuhi kebutuhannya ibuku gimana? Ntar kalau aku nggak bisa memenuhi kebutuhan adik-adikku, keluargaku gimana gitu. Oke, I see. Ada Aries di sini mungkin seorang feminim ya, kemudian berakhir hubungannya dengan pasangannya, ya seorang suami gitu. Tadinya mungkin ada suami yang berperan di sini untuk keluarganya ya, ngebantu mungkin ngasih nafkah atau kebutuhan-kebutuhan keluarganya, tetapi hubungan berakhir dan di sini aku melihat Aries bingung ya, khawatir, takut. Nanti ke depannya keluargaku ini gimana? Dan sehingga Aries di sini nekat ya, nekat untuk pergi ke luar negeri mungkin, kerja ya, lebih kerja aku melihat untuk cari penghasilan gitu, agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tulang punggung ya. Ya, ada perceraian di sini. Oke, nggak apa-apa. Aries. Ya, ada journey ya. Ini adalah bagian dari perjalanan dan pelajaran harus kamu lewati. Semangat ya, tetap semangat. Terus kepikiran seseorang. Bisa jadi ibu mungkin ya, stres, pusing. Harus memulai dari awal, sendiri ya, tanpa bantuan. Mungkin pasanganmu. Ketergantungan, makanya jangan ketergantungan ya teman-teman ya. Jangan ada, meskipun kalian punya suami dan suami kamu atau ya suami kamu mungkin memenuhi kebutuhan kamu ya, tapi kamu harus bisa mencari sendiri gitu. Jangan ketergantungan. Kita kan nggak tahu kontrak jiwamu ya, karmamu sama dia ini kapan berakhir. Dia kalau sampai akhir usia kamu, tapi kalau di tengah-tengah, misalkan ya kita nggak tahu ya, kontrak jiwanya dan kontrak karmanya berakhir, kemudian kalian masih ketergantungan gitu. Kalian nggak bisa hidup, kalian nggak bisa ini tanpa pasangan kalian. Maka mulai sekarang, ya mulai saat ini, kamu harus bisa berdiri sendiri. Jangan ketergantungan kepada siapapun. Dan aku bilang tadi hati-hati ya, Aries ya. Ada seseorang di sini yang berusaha memanfaatkan kepergianmu. Ya, seorang maskulin yang energinya mungkin di 40 tahun ke atas ya. Mungkin ini adalah kenalan kamu yang baru. Wow, ada pengkhianatan di dalam pernikahan. Hmm, siapa ini yang mencoba untuk selingkuh di dalam pernikahanmu pada awalnya sehingga kalian bercerai? Apakah pasanganmu? Nggak bisa dimaafin lagi gitu. Ya, ada perselingkuhan ini. Oh my God. Oke, ini kartu keberuntungan kebalik. Keuangan sedang tidak baik-baik saja, amburadul ya. Ketika banyak konflik di dalam rumah tangga, ya energinya panas, maka keuangan pun di sini menjadi dampaknya ya. Keterpurukan sehingga kamu mencoba untuk bangkit mungkin ya. Ini nggak bisa, aku harus bangkit, aku harus mulai dari awal lagi gitu. Keberuntungannya kebalik. Perbaiki dulu energi dalam diri ya Aries ya. Perbaiki dulu energi di dalam dirimu. Yang di luar itu biar ngikut ya. Kalau energi dalam kita kacau, penuh dengan konflik batin, kesedihan ya, keluhan-keluhan, itu bisa ngeblok keberuntungan, bisa ngeblok keuangan ya. Rezeki susah masuk. Jadi, perbaiki energi dalam diri, yang di luar diri akan ngikut. Oke? Aries? Aries.
Kita coba pakai ini ya, pesan angel untukmu Aries. Mungkin ada Aries juga yang masih dalam proses perceraian sehingga membutuhkan uang banyak gitu kali ya, biaya banyak. Aries. Pesan angel untukmu. Cari informasi sebanyak mungkin ya. Tentang mungkin sponsor yang membawa kamu pergi ke luar negeri ya. Seseorang yang terhubung dengan kamu saat ini, yang menyangkut dengan kepergian kamu. Cari informasi sebanyak mungkin. Aries. Wow. Oke, move on ya. Move on. Akan ada kejutan di sini untukmu. Dengarkan intuisi ya. Dengarkan intuisi. Di sini, jika ada tanda yang semesta berikan kepadamu, kemudian kamu nggak menghiraukannya gitu, mengabaikannya, perhatikan ya. Jika ada seseorang yang mencoba untuk memanfaatkanmu, itu bisa kebaca energinya. Apakah dia minta uang terus ke kamu ya dengan alasan-alasan tertentu tentang kepergianmu, hati-hati ya. Hati-hati, dengarkan intuisi. Akan ada kejutan dari semesta dalam beberapa bulan ke depan. Ketika kamu berani move on ya, ketika kamu berani melangkah gitu. Apa kejutannya? Aries. Aries. Oke, di waktu yang tepat ya. Tidak dibutuhkan kekhawatiran di sini. Meditasi ya, Aries ya. Meditasi. Kamu akan menemukan jawabannya di dalam dirimu. Solusi dari semua permasalahanmu ada di sini. Di dalam meditasi. Pemulihan ya. Pemulihan. Oke, gini. Jika di sini ada Aries yang bingung ya. Bingung mau melakukan apa ya, kayak mau ada rencana pengen kerja ke luar negeri mungkin atau melakukan perjalanan ke luar negeri tentang usaha atau apapun itu, di sini kamu diminta untuk menunggu waktu yang tepat. Oke, dalam beberapa bulan ke depan. Oke. Kamu boleh memulai sebuah awal baru ya. Kamu boleh membuat pilihan ke arah yang baru. Salah satunya adalah ke luar negeri, tetapi tunggu ya. Jangan di akhir tahun ini. Oke? Tunggu beberapa bulan ke depan. Apapun yang sudah kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah tidak. Tidak dibutuhkan kekhawatiran ya. Recovery. Kamu pulihkan dulu energimu. Romance tuh ya. Kan ada penyatuan lagi ini. Akan ada pembaharuan lagi di dalam hubungan ya. Mungkin hubungan-hubungan yang berkonflik akan diperbaharui di awal tahun ya. Dalam beberapa waktu dekat ke depan. Ini kejutan dari semesta rupanya. Oke? Kamu dilarang pergi dulu. Karena apa? Karena semesta ingin memperbaharui, ingin mengcovery dulu ya hubungan kamu dengan pasangan mungkin, dengan keluarga mungkin ya. Kalau ada konflik dengan keluarga atau pasangan atau siapapun itu. Jadi jangan meninggalkan luka gitu loh. Paham nggak sih? Oke, Aries. Aku rasa ini adalah energimu di bulan Desember. Dan ya, sampai ketemu di readingan berikutnya. Silakan teman-teman ya, mungkin kalian bingung ya, butuh solusi. Dan ini karena energinya banyak orang ya. Jadi kalau pengen pribadi, silakan personal reading. Dan untuk teman-teman yang ada luka batin tadi, silakan ya, ikutan personal healing selama 21 hari untuk menghilangkan luka, trauma ya, membuka lagi aura kamu. Aura kamu tertutup karena banyak luka ya. Energi-energi negatif di dalam diri itu bisa menutup aura, keberuntungan ya. Oke, jadi buka lagi. Apakah ada pembukaan aura? Kamu sendiri yang bisa buka. Kalau kamu bayar mahal-mahal di luaran sana untuk membuka aura kamu itu bohong. Itu hanya sugesti. Yang bisa membuka aura kamu ya diri kamu sendiri.
membersihkan energi negatif di dalam diri. Oke? Jadi ya, semangat ya teman-teman. Sampai ketemu di gerai dengan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.